siapa yang tidak terpukau melihat mobil sport asal Italia berlapis emas? Hanya dalam mimpi rasanya mampu memiliki mobil seperti ini. Iya, bagi sebagian orang, mobil seperti ini hanyalah impian belaka. Tetapi bagi Pangeran Saudi Arabia, Al-Walid bin Talal Al Saud, mobil emas hanyalah sebagian kecil dari kekayaannya. Selain Ferrari berlapis emas, Al-Walid memiliki koleksi ratusan mobil mewah seperti Rolls-Royce Phantom dan Mercedes-Benz SL 600. Tidak hanya itu, sebuah jet pribadi dengan fasilitas layaknya kerajaan juga menjadi miliknya. Pesawat tipe Boeing 747 yang nilainya mencapai 220 juta dolar Amerika dimodifikasi dengan tambahan tata, kamar tidur, dan meja makan, lengkap dengan 14 kursi serta 11 pramugari dari seluruh dunia. Nama Al-Walid juga dekat dengan sosok wanita cantik, salah satunya Amira Al-Tawil, wanita kelahiran tahun 1983 yang sempat menjadi istri keempatnya. Al-Walid memang salah satu muslim terkaya dunia. Pada tahun 2013, majalah Forbes menempatkan dirinya di urutan 26 orang terkaya dunia dengan kekayaan hampir 200 triliun rupiah. Namun, hasil riset Forbes membuat Al-Walid marah dan melayangkan gugatan hukum. Menurutnya, Forbes salah menilai kekayaannya yang sebenarnya bernilai hampir 400 triliun rupiah. Masya Allah. Seakan masih belum cukup, Pangeran Al-Walid juga membangun gedung tertinggi dunia, yaitu Kingdom Tower, yang akan selesai pada 2018 mendatang. Tinggi gedung pencakar langit ini mencapai 1 km, melampaui tinggi Burj Khalifa yang hanya 828 meter. Meski bergelimang harta, sang pangeran tetaplah Al-Walid yang taat pada agama. Ia tak segan mendonasikan harta bendanya kepada mereka yang membutuhkan. Dalam beberapa tahun ke depan, ia akan menyumbangkan semua kekayaannya untuk dunia. Sebelum Kingdom Tower berdiri, posisi gedung pencakar langit masih dipegang Burj Khalifa di Dubai, Uni Emirat Arab. Gedung ini awalnya bernama Burj Dubai. Bergantian nama menjadi Burj Khalifa sebagai penghormatan terhadap Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, pemimpin Uni Emirat Arab. Sheikh Khalifa memang berjasa bagi Dubai. Pada tahun 2009, Raja Emirat Arab ini memberikan dana sebesar 10 miliar dolar Amerika atau lebih dari 100 triliun rupiah untuk membantu Dubai yang terkena krisis finansial. Kekayaan Sheikh Khalifa ditaksir sebanyak 18 miliar dolar Amerika atau 243 triliun rupiah. Lewat Abu Dhabi Investment Authority, Sheikh Khalifa memegang aset yang mencapai 10.000 triliun rupiah. Jumlah itu belum termasuk nilai kekayaan keluarga Al Nahyan yang mencapai 2.000 triliun rupiah. Fantastis! Jangan lupakan juga sosok pemimpin terkaya dari Asia Tenggara, Hasan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad-Daulah atau Sultan Brunei Darussalam. Dinobatkan sebagai Sultan Kerajaan Brunei Darussalam pada tahun 1961, Hasan Al-Bolkiah berhasil mengoptimalkan kekayaan Brunei dengan memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Salah satunya ialah dengan menggratiskan pendidikan dan kesehatan, serta menghapus segala bentuk pajak pribadi dari rakyatnya. Kekayaan Hasan Al-Bolkiah sangat luar biasa. Setiap detiknya kekayaan beliau meningkat sekitar 90 euro atau 1 juta rupiah. Ia memiliki sebuah istana yang besar dan termewah di dunia. Istana Nurul Iman bahkan ukurannya lebih besar dari negara Vatikan. Dengan 1.788 kamar dan luas totalnya 200.000 meter persegi. Hampir semua perabotan di istananya dilapisi oleh emas. Menurut majalah Inggris Autocar, Sultan Bolkiah memiliki paling sedikit 5.000 mobil. Bahkan ada versi lain yang menyebutkan hingga 7.000 mobil. Hidup dengan kemewahan, Sultan Bolkiah adalah orang yang dermawan, terbukti dengan kesejahteraan rakyat Brunei Darussalam. Dari sederet nama-nama miliarder muslim tersukses dunia tersebut, tahukah Anda sahabat umat, jika orang terkaya sepanjang sejarah juga adalah muslim? Adalah Mansa Musa, raja dari Kesultanan Islam Mali yang memimpin dari tahun 1312 sampai 1377. Mansa Musa dikenal sebagai raja yang kaya raya, dermawan, soleh, dan taat beribadah. Mali, daerah yang tidak subur, memiliki tambang di gurun yang mampu menghasilkan banyak emas. Di puncak keemasan Raja Mansa Musa, ia memutuskan melaksanakan ibadah haji ke Mekah di tahun 1324. Perjalanan tersebut memakan waktu selama 9 bulan dan menempuh 4.828 km untuk sampai di Baitullah. Perjalanan haji inilah yang menggemparkan sejarah. Bagaimana tidak,
Rombongan Raja Mansa Musa berjumlah 60.000 orang. Dengan bekal paling banyak adalah emas batangan sebanyak 34 ton. Iya, sepanjang perjalanan emas tersebut dibagikan ke tempat yang dilewati sang raja. Tak hanya memberikan emasnya ke kota-kota yang ia singgahi, sang raja juga dilaporkan membangun sebuah masjid setiap hari Jumat. Kisah perjalanan haji Raja Mansa Musa ini bukanlah legenda semata. Hampir semua sastrawan di sepanjang wilayah yang dilewati rombongan menulis dengan akurasi yang nyaris serupa. Meski pundi-pundi emas Musa terus dibagikan saat berhaji, sumber rezekinya tak pernah kering. Majalah Time mencatat, jika disesuaikan dengan inflasi saat ini, Raja Mansa Musa memiliki kekayaan senilai 6.000 triliun rupiah. Angka itu mengungguli harta keluarga miliarder dunia seperti Rothschild, John D. Rockefeller, maupun Henry Ford. Sahabat umat, sebagian manusia di dunia memang diberikan kekayaan melebihi manusia lainnya. Namun janganlah timbul iri hati, karena kekayaan adalah titipan sekaligus ujian dari sang pemilik kehidupan. Jika pemegang amanat kekayaan tidak menjalankan hartanya untuk kebaikan, maka keburukan akhirat akan menanti. Allah SWT berfirman, "Adapun manusia apabila Tuhan yang mengujinya, lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhan yang mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim." Surat Al-Fajr ayat 15 hingga 17. Konsep syariah yang diterapkan secara komprehensif dalam melayani tamu. Kami akan membahasnya sesaat lagi.